Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Heru Arif dari Forum News Network. Mantan Presiden Jokowi memang benar-benar keterlaluan. Ini nafsunya untuk terus cawe-cawe dalam kekuasaan itu sekarang ini sudah berubah menjadi pengaruh buruk atau bad influence bagi Presiden Prabowo dalam mengelola negara. Termasuk juga sikapnya yang sebelumnya sangat tegas, tidak akan cawe-cawe dalam pilkada, karena pengaruhnya Pak Jokowi kemudian jadi berubah. Presiden Prabowo sebelumnya itu mendapat kecaman yang sangat luas karena ternyata dia mengingkari janjinya tidak akan cawe-cawe pada pilkada. Namun publik tiba-tiba saja dikejutkan dengan beredarnya video, testimoni atau endorsement dari Prabowo, dari Presiden Prabowo bagi pasangan yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus, yakni Ahmad Lutfi dan Tat Yassin. Ini mereka keduanya maju di Pilkada Jawa Tengah. Video tersebut kemudian dilaporkan ke Bawaslu karena dinilai sebagai pelanggaran seorang pejabat tinggi negara dalam prinsip netralitas pada pilkada. Berdasarkan penelusuran Bawaslu, kemudian didapati fakta bahwa video tersebut dibuat di rumah Jokowi di Solo saat Presiden Prabowo berkunjung ke sana pada tanggal 3 November 2024 yang lalu. Pada akhir bulan ini, tanggal 27 November, saudara-saudara di Jawa Tengah akan memilih gubernur dan wakil gubernur. Untuk itu, saya memohon saudara-saudaraku, rakyat Jawa Tengah, pada pemilihan kepala daerah yang akan datang di Jawa Tengah, saya mohon dengan sangat, berilah suaramu kepada Jenderal Ahmad Lutfi dan Gus Tat Yassin. Video tersebut beredar luas di media sosial pada tanggal 9 November atau sehari setelah Presiden Prabowo meninggalkan Indonesia untuk melakukan lawatan panjang ke beberapa negara. Ini juga hadir dalam berbagai forum internasional nih. Kunjungannya kan ke 3 negara, yakni Cina, Amerika dan Inggris. Sementara di Chile dan Brasil itu Presiden Prabowo menghadiri pertemuan APEC dan kemudian dilanjutkan dengan KTT G20. Ketua Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Rahmat Bagja, dalam keterangannya pada hari Rabu kemarin itu menyatakan bahwa video Prabowo mendukung pasangan Ahmad Lutfi Tat Yassin untuk Pilkada Jawa Tengah itu dibuat di rumah Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo. Ini saya bacanya di kompas.com ya. Bagja mengatakan video tersebut dibuat oleh tim media Ahmad Lutfi Tat Yassin pada tanggal 3 November 2024 ketika Prabowo bertemu dengan Jokowi. Video itu dibuat di rumah pribadi Jokowi di Kelurahan Sumber, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Itu ujar Bagja dalam keterangannya hari Rabu, tanggal 20 November 2024. Video dibuat di sela-sela kunjungan Prabowo Subianto ke Kota Surakarta untuk bertemu dengan Joko Widodo. Dan Bagja menjelaskan video yang dihasilkan berdurasi 5 menit 39 detik. Lalu video dukungan itu diunggah di akun Instagram @ahmadlutfi_official pada tanggal 9 November 2024. Bagja juga menjelaskan, ini berarti videonya yang sama, yang dimaksud adalah dalam video tersebut Prabowo Subianto mengenakan baju kemeja warna biru dan menggunakan peci hitam. Dan di situ dia memohon kepada rakyat Jawa Tengah untuk memberikan suaranya kepada Ahmad Lutfi dan Tat Yassin. Dari penjelasan Rahmat Bagja tadi, jelas bahwa video itu dibuat oleh tim Ahmad Lutfi yang juga datang ke rumah Jokowi. Kalau kita lihat foto-foto yang beredar, kan waktu itu Prabowo bertemu dengan Jokowi di rumahnya dan kemudian dilanjutkan dia ditraktir katanya makan siang di rumah di angkringan Omah Semar itu di Kota Solo. Dan kemudian itu kita juga melihat dari akun Instagramnya Jokowi, dia mengantar dan melepas Prabowo di Bandara Adi Sumarmo. Tadinya saya menduga video itu dibuat di bandara karena beredar foto-foto pasangan Lutfi dan Tat Yassin menemui Prabowo didampingi Jokowi di sebuah ruangan. Dan kalau lihat videonya, tampaknya video itu dibuat di ruangan yang sama dan pakaiannya juga sama. Ini bisa terlihat dari foto-foto ini ya. Kapan ini kira-kira Lutfi dan Tat Yassin maksudnya bertemu dengan Prabowo? Nah, tapi karena seperti dikatakan oleh Rahmat Bagja, Bawaslu sudah melakukan penelusuran dan itu dibuat di rumah Jokowi, ya kita bisa menduga bahwa ini pembuatan video ini ada campur tangan atau arahan Jokowi untuk membuat video itu. Karena kan Jokowi ini terang-terangan mendukung pasangan ini. Dan bahkan belakangan Jokowi ini malah turun langsung berkampanye. Dia kan turun kampanye di Kota Tegal, Purwokerto, Banyumas,
kemudian Grobogan, dan sampai Blora. Mengapa saya menduga itu atas arahan Jokowi? Ya karena sikap Pak Prabowo dalam pilkada itu jelas. Dia tegas tidak menyatakan tidak mau cawe-cawe. Beda dengan Pak Jokowi. Sikap tegas Prabowo itu sudah disampaikan ketika dia hadir menutup kongres nih ya, Partai Amanat Nasional pada tanggal 26 Agustus tahun 2024. Sudahlah, yang lain-lain itu tidak terlalu prinsip, ya kan? Tentang pilkada, sudah, pilkada kita serahkanlah kepada ya junior itulah. Siapapun yang dipilih gak ada masalah, nggak ada kita, silakan. Kadang-kadang kita sama PAN, kadang-kadang enggak, ya monggo, ya kan? Nggak ada urusan, silahkan. Nggak ada intervensi. Saya jamin, nggak ada itu. Pak Jokowi, saya ketemu berkali-kali, dia tidak pernah nitip tolong ini jadi ini nggak ada, saya jamin tidak ada, saudara-saudara sekalian. Saya harus katakan yang benar-benar dan yang salah-salah saya pertanggungjawabkan. Pak Jokowi tidak pernah nitip, tidak pernah. Rakyat sudah memberi mandat kepada kita, kita ajak semua kekuatan kita ajak bekerja sama, saudara-saudara sekalian. Jelas tadi Prabowo dalam pernyataannya menyatakan dia tidak mau cawe-cawe. Dia menyerahkan itu pada junior saja dan mau siapa berpasangan dengan siapa katanya tidak ada masalah. Tapi yang tadi itu Pak Prabowo singgung bahwa Pak Jokowi itu tidak mau nitip, saya jamin itu katanya. Ini pernyataan Pak Prabowo terbukti salah. Bukan hanya nitip, ini Pak Jokowi kan dia terjun langsung di pilkada. Ini bukan hanya pilkada Jawa Tengah, bahkan pilkada Jakarta. Sekarang ini dia sedang aktif di Jakarta. Soal Prabowo tidak mau cawe-cawe di pilkada itu juga ditegaskan oleh Menko Polhukam Budi Gunawan. Bahkan Budi Gunawan itu menyatakan Pak Prabowo itu sengaja pergi melakukan lawatan ke luar negeri dengan rentang waktu yang cukup lama bersamaan dengan masa kampanye itu ya supaya dia tidak dituduh melakukan intervensi begitu. Saya menduga bukan hanya soal dituduh intervensi, tapi kelihatannya dia nggak mau. Mungkin nanti kalau dipaksa-paksa lagi oleh Pak Jokowi untuk ikut kampanye ya, karena kalau Pak Prabowo masih ada di Indonesia dan ketemu Pak Jokowi kayaknya tidak bisa menghindar ini untuk tidak ikut kampanye. Beliau keluar negeri juga supaya tidak ada tudingan cawe-cawe. Nah sekarang tugas kami mengingatkan penyelenggara negara supaya netral, jurdil, agar pemilu ini aman, lancar, dan sukses. Itu kata Jenderal Budi Gunawan ketika hadir memperingati Hari Pahlawan 10 November di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Saya kira apa yang dinyatakan oleh Pak Budi Gunawan ini benar ya, karena Pak Prabowo itu baru pulang tanggal 24 November saat hari tenang. Artinya tidak bisa dan tidak boleh kampanye lagi. Jadi kalau diminta-minta oleh Pak Jokowi untuk kampanye udah nggak bisa itu. Ternyata niat Pak Prabowo untuk tidak cawe-cawe jadi ternoda karena kunjungannya ke rumah Jokowi di Solo dan kemudian dimanfaatkan untuk membuat video dukungan terhadap Ahmad Lutfi dan Tad Yassin. Dan saya juga kan beberapa kali menyebutkan kalau Pak Prabowo ini mau cawe-cawe kan dia tidak hanya di Jawa Tengah ya. Ini terhadap Ridwan Kamil di Jakarta karena yang minta Pak Ridwan Kamil untuk mencalonkan diri di Jakarta itu kan juga Pak Prabowo. Jadi dia harus punya tanggung jawab dong untuk memenangkannya. Tapi kan sejauh ini tidak ada statement resmi dari Pak Prabowo soal Ridwan Kamil. Hanya ada satu momen Prabowo itu mengundang Ridwan Kamil makan malam di sebuah restoran Padang di kawasan Jalan Sabang dan kemudian itu dikapitalisasi oleh Ridwan Kamil sebagai dukungan karena kemudian keesok harinya kan Ridwan Kamil juga bertemu dengan Jokowi di Solo. Yang paling mencolok saya kira adalah ini pencalonan dari Deddy Mulyadi, ini kader Gerindra di Jawa Barat. Nggak ada juga tuh dukungan dari Pak Prabowo terhadap Deddy Mulyadi, walaupun orang tahu pasti Pak Prabowo akan mendukung Deddy Mulyadi karena kader Partai Gerindra. Nah, kalau begitu sekarang ini pertanyaannya apakah yang dilakukan oleh Prabowo itu merupakan pelanggaran? Kalau dari penjelasan Bawaslu memang tidak ada yang dilanggar. Walaupun Anda saya jamin pasti nggak puas nanti setelah mendengar penjelasan dari Bawaslu. Tapi kita simak deh penjelasannya cukup panjang ini ya. Hasil penelusuran informasi awal video kampanye Paslon Cagup Cawagup Jawa Tengah. Bawaslu RI telah melakukan penelusuran terhadap video di akun Instagram @ahmadlutfiofficial yang berisi pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto. Sesuai kewenangan, Bawaslu melakukan penelusuran untuk menemukan ada atau tidaknya pelanggaran kampanye dalam video tersebut. Untuk itu, Bawaslu melakukan sejumlah langkah, di antaranya A. Mencermati berita-berita terkait dan akun Instagram @ahmadlutfiofficial. B. Mengecek sistem informasi kampanye dan dana kampanye KPU. C. Meminta keterangan KPU Provinsi Jawa Tengah pada Sabtu 16 November 2024. Kemudian minta keterangan calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pada Senin 18 November 2024.
mendengarkan pendapat ahli yaitu Titi Anggraini Pulyati dan Khairul Fahmi pada Senin 18 November 2024, mengirimkan surat pada Menteri Sekretaris Negara, kemudian mengkaji ketentuan-ketentuan hukum terkait. Berdasarkan analisis terhadap isi video dengan menggunakan pasal 1 angka 21 Undang-Undang 1 tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 2020, Undang-Undang Pemilihan Junto Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 52 PUU strip 22 2024 dan pasal 1 angka 12 PKPU 13 tahun 2024 tentang kampanye pemilihan. Terdapat dugaan Prabowo Subianto melakukan kampanye melalui media sosial. Dalam hal ini akun Instagram @ahmadlutfiofficial. Lebih lanjut, kampanye dilakukan sesuai jadwal tahapan kampanye yang telah ditetapkan KPU karena diunggah dalam rentang waktu masa kampanye. Mengenai keterlibatan Presiden Republik Indonesia dalam kampanye pemilihan Bawaslu merujuk pasal 70 ayat 2 Undang-Undang Pemilihan sebagaimana telah diubah dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 52 tahun 2024 yang menyatakan pejabat negara termasuk presiden dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk harus memenuhi ketentuan A. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat mana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Dan B. Menjalani cuti di luar tanggungan negara. Adapun berdasarkan pasal 58 Undang-Undang 23 tentang aparatur sipil negara, Presiden merupakan pejabat negara. Dengan demikian Presiden sebagai pejabat negara diperbolehkan ikut dalam kampanye dengan syarat dan pembatasan sebagaimana ditentukan dalam pasal 70 ayat 2 Undang-Undang Pemilihan Junto Putusan Konstitusi nomor 52 PUU strip 22 Romawi 2024. Ketentuan mengenai keikutsertaan Presiden dalam kampanye ditegaskan juga dalam pasal 30 ayat 1 Peraturan Pemerintah 32 tahun 2018 yang telah diubah dengan PP 53 2023 tentang tata cara pengunduran diri dalam pencalonan anggota DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden. Permintaan izin dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta cuti dalam pelaksanaan kampanye pemilu mengatur mengenai cuti dalam pelaksanaan kampanye pemilu. Kemudian ketentuan pasal 36 PP 53 tahun 2023 menyebutkan bahwa hari libur merupakan hari bebas untuk melakukan kampanye pemilu di luar ketentuan cuti. Ketentuan PP 32 2018 dan perubahannya PP 53 tahun 2023, Peraturan Pemerintah 53 tahun 2023 memang mengatur cuti kampanye dalam konteks pemilu. Tetapi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 52 PUU 22 Romawi 2024, ketentuan tersebut juga berlaku secara mutandis dalam pemilihan kepala daerah. Diketahui bahwa pembuatan video dilakukan pada Minggu 3 November 2024. Dengan demikian, Presiden terbebas dari ketentuan mengenai cuti. Berdasarkan transaksi dan ahli dan juga hasil analisa tersebut, Bawaslu menyimpulkan 1. Video yang diunggah oleh akun Instagram @ahmadlutfiofficial memiliki kemuatan kampanye pemilihan. 2. Pengunggahan pada masa rentang jadwal kampanye pemilihan melalui media sosial, yaitu 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024, sehingga berdasarkan waktu tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara hukum, 3. Secara hukum, Presiden dapat ikut pasal 70 ayat 2 Undang-Undang Pemilihan Junto Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 52 PUU 22 2024 dan PP 32 tahun 2018. Namun ketentuan mengenai cuti kampanye yang menjadi syarat untuk ikut serta dalam kampanye tidak berlaku karena pembuatan video dilakukan pada hari Minggu 3 November 2024 atau pada hari libur. Sehingga tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan, baik itu pelanggaran administrasi pemilihan maupun tindak pidana pemilihan.
Demikian teman-teman semua, ini dihadiri oleh seluruh ketua dan anggota Bawaslu Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kira Kendati dinyatakan tidak ada yang dilanggar karena video diedarkan di masa kampanye dan video dibuat di hari libur, yakni hari Ahad, tetap saja saya kira itu secara secara etika itu jadi persoalan. Sikap kesatria Pak Prabowo saya kira pasti akan merasa ya malu lah kepada dirinya sendiri karena terpaksa harus membuat video semacam itu gitu ya. Dan ini juga saya kira penting untuk dicatat oleh Bawaslu. Ini netizen ini ada yang bertanya, ini saya baca ini ya. Memang presiden itu ada liburnya ya. Loh kenapa tanya begini ya? Masa orang nggak ada liburnya? Tapi pertanyaannya menarik. Kalau presiden libur, Wapres juga libur, jika terjadi apa-apa pada negara ini pada hari Sabtu dan Ahad, siapa yang bertanggung jawab? Jadi sekali lagi ini bukan soal melanggar aturan atau tidak melanggar aturan, ini soal etika, soal tanggung jawab terhadap kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya kalau Pak Jokowi yang soal begini, soal etika publik begini kan kita udah lama tahu lah ya, kita nggak bisa berharap apapun pada Pak Jokowi. Dia saja tadinya 2 periode pengen 3 periode dengan berbagai cara. Setelah gagal dia kemudian juga calonkan putranya dengan berbagai cara juga termasuk melanggar ketentuan undang-undang dan kemudian diubahnya ketika ada undang-undang yang menghambat yakni melalui Mahkamah Konstitusi. Yang begini-begini itu saya kira nggak perlu kita bicarakan lagi dengan Pak Jokowi. Udah selesai. Seperti itulah Pak Jokowi. Cuman yang kita inginkan jangan sampai kemudian perilaku Pak Jokowi yang buruk ini, yang keterlaluan ini kemudian mempengaruhi Pak Prabowo yang sekarang menjadi presiden. Saya Harus Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.